Just let me start to record our meeting today. Well done. Let's start with showing you the screen. Wait. Oh, about you. Halo, Assalamualaikum. Di rumahku. Ya, seperti biasanya, there will be 4 session. Then, another thing that you need to notice is please turn off your mic if you don't need that. Tanggal 7 pergi dan tadi mamaku dari malam sampai itu. Sambil doing dari sini kalau gitu. Sudah. Ya. So if you don't mute your microphone, so sorry if I mute you from here. Let's move to our screen. And yesterday's meeting, we were in the Friday evening, we were discussing about tenses, but not at all. We just talked about the form. And now it's time to continue to the function. Is that true, everyone? That today's discussion will be about this, the function of each tenses. Kemarin kita udah bahas formnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke penjelasan dan penggunaan tensesnya di sini. Wow, mari kita mulai ya teman-teman ya. I hope you are ready. Sekarang mari kita lanjutkan di sini ya penjelasan dan penggunaan time signal di sini ya. Nah, Nah, di sini nantinya kita akan membahas mengenai fungsi dari beberapa tenses yang kita bahas kemarin ya. Fungsi dan fungsi dan pola bentuk kalimat verbalnya ya. Let's start with simple present. Nah, what is simple present ya? Simple present di sini dari namanya tadi ya. Kalau ini kan masih bahas tentang tenses ya. Ini sebuah perubahan kata kerja yang mana perubahan kata tersebut itu dipengaruhi oleh waktu and kejadian. So the thing that make the change make the verb changes the verb and the event. Ya, so the change of the verb affected atau affected by the event and the time, ya. Nah, sekarang mari kita mulai dari simple dan present. Dari simple di sini kita udah bahas kemarin bahwa biasanya simple itu adalah sederhana and ya sederhana dan present itu adalah sekarang. Artinya di sini kita akan mempelajari mengenai artinya tense ini adalah sebuah tenses yang kita gunakan untuk mengekspresikan sebuah kejadian yang terjadi sekarang dan polanya sederhana gitu ya. So we can use simple present when we want to speak and we don't really know that we don't really know that the time signal is kita nggak begitu tahu kapan time signalnya, or we just want to speak and we don't want to put any time signal there, so we can use simple present like when you do it in discussion or when you do it in debating. So when you express your opinion, you don't need to put any the time signal there, so you can use simple present here. Itu fungsinya ya. Nah, selain itu fungsi sederhana dari simple present itu Anda juga bisa ya. You can use simple present to express atau to state the rutinitas ya. Di sini kebiasaan habitual yang Anda masih lakukan sampai sekarang. So like you have a habit that you always eat every morning, you can use it. I always have a breakfast in the morning. I always drink milk every night when I want to sleep. Anda bisa menggunakan itu. Nah, sebuah rutinitas ya. Or you can use simple present to express the true fact, sebuah kebenaran umum.
like the sun rises in the east, it's kind of true fact, sebuah fakta like okay, seperti sekarang ya, COVID-19 kills many people. Nah, gitu ya. Atau economy increase is affected by COVID-19, itu juga sebuah apa namanya sebuah true fact di mana kita bisa menggunakan simple present untuk menyatakan sebuah kebenaran umum. Next one is ability. So you can use simple present to express ability. Like di sini ya, she can run fast. Dia bisa berlari dengan cepat. Itu sama halnya Anda bisa bilang she run fast. Or you can say Tina can speak English. Itu bisa Anda ganti dengan Tina speak English. Itu sudah menyatakan sebuah kemampuan, gitu kan ya. So, Tina write article, okay. International journal, gitu kan ya. Itu sama halnya dengan Tina can write, gitu. Sebuah kemampuan. Itu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan simple present to show atau to apa namanya? To state kejadian yang berurutan. Ini ya, I want to make coffee, kurang deh. Okay, ada azan ya, azan comes, then it's time to stop and listen. So we're gonna wait it. Yeah. Yeah. Bagus sih. Udah cuci belum? Udah.
Okay, hello everyone. Okay, I'm back. Kita lanjutkan ya. So, tadi kita sampai kejadian yang berurutan. So, we can use simple present for that. I want to make coffee. The first, I boil the water. I put coffee into the glass. Nah, itu tentunya ya. Bisa Anda gunakan seperti, okay, saya mute dulu. Everyone, if you don't need your microphone, please, could you help me to mute your microphone? Nah, okay. Nah, seperti contoh lain mungkin you have a plan to have vacation, okay, this week. Ya, mungkin Anda bisa bilang sebuah kejadian yang berurutan ya. I want to have vacation. I need to go to such a beaches. First, I need to pack my clothes in suitcase. Then I order a ticket in Traveloka and order a suit comfortable place atau comfortable room in Agoda. Nah, itu Anda bisa menggunakan simple present untuk mengekspresikan sebuah kejadian yang berurutan seperti tadi. Itu ya. Nah, untuk yang progresif kita ini ya, kita lihat ini ya. Selanjutnya you can use simple present to show imperatif ya, sebuah larangan atau perintah like don't speak bahasa Indonesia atau don't speak Indonesian language, don't speak bahasa ya, atau mungkin don't join my class, don't join my class if you don't use your right names, kayak gitu ya. Atau mungkin please open the door atau please close your eyes if you need to sleep. Nah, itu contoh lain. Anda bisa menggunakan menggunakan simple present untuk mengungkapkan sebuah perintah. Oh iya teman-teman. Apa ini? Okay. Bentar ya. Di mute ya. Don't forget to mute it. Nah, itu tadi teman-teman ya. So that. Jadi Anda bisa menggunakan imperatif karena logikanya keperintah itu happen in the present ya. Jadi Anda seharusnya menggunakan simple present. Well, then let's go to present continuous. So when we use present continuous, everyone. Nah, dari namanya aja di sini ya, present means sekarang, continuous itu adalah sedang berlangsung. Yakni we use present continuous to express something atau event atau kejadian activity happen continuously ya kan, secara terjadi bersamaan atau sedang berlangsung sekarang ya, sesuatu yang terjadi yang sedang berlangsung sekarang gitu. Nah, contoh di sini ada contoh she is visiting her boyfriend now. Dia sedang mengunjungi pacarnya sekarang. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung sekarang ya. Itu. She is visiting her boyfriend now ya, sedang berlangsung sekarang atau sedang dilakukan sekarang. Itu. Nah, itu fungsi sederhana dari present continuous. Nah, fungsi spesifik lain dari present continuous di sini Anda bisa menggunakan present continuous untuk menyatakan keadaan yang masih umum. Ya, so like example I'm writing the book this month. Saya menulis buku bulan ini. So you don't mention what kind of book and what time, the specific time, you don't talk about it. So you can use present continuous to talk about keadaan yang masih umum. Actually, you can use simple present to talk about it. I write. Dan Anda bisa bilang I write a book this month. Anda bisa menggunakan simple present. But you have an option, ada option to use present continuous untuk menyatakan keadaan yang masih umum. We don't talk about the specific activities and specific time-nya. Itu Anda bisa menggunakan present continuous. And another thing, for the function is, dia juga bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi dan terjadwal. Right now ya, seperti sekarang ya. Ini contohnya right now I'm studying at Genta, atau mungkin gini. Right now Anda ya, I'm studying TOEFL preparation exactly grammar foundation at Go Kampung Inggris. Something that you do now. Itu ya. Atau sesuatu yang Anda sedang kerjakan sekarang dan terjadwal. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menggunakan present continuous to talk about something spontaneously. Like, look, my mother's coming, gitu kan. My mother is coming. Ibuku datang, gitu kan. Atau mungkin tiba-tiba Anda, when you were waiting the bus, and then you watch
Okay, a car. Okay, several car crashing. Several cars are crashing. Yeah, you can use this. Okay, several cars are crashing. Ya, jadi itu atau mungkin okay, now is raining gitu kan. Sekarang hujan. Di sesuatu yang spontanitas itu Anda bisa menggunakan present continuous. Okay, seems there's question from Kak Akrom. Oke, bagian C, he can swim fast, itu ya. Ini termasuk itu ya. Kalau he can swim fast itu sebenarnya itu contoh dari modal auxiliary yang memiliki makna kemampuan. Itu ya, memiliki makna ability. Itu adalah can diantaranya. He can swim, he can ride, he can play football, kemampuan. But actually you can use simple present to express the same meaning. Anda bisa bilang he swim fast. Nah, itu maknanya sama dengan he can swim fast. Sama, menyatakan sebuah kemampuan. Gitu. Itu Kak Akram ya. Okay. Do you get it? Yes, I get it. Okay, wow. Let's continue to another discussion here. Kemudian di sini ada beberapa di bawah sini ada kata kerja yang tidak bisa dikontinuuskan. So remember, di bawah ini ada beberapa kata kerja yang tidak bisa dikontinuuskan. Ingat, continuuskan, bukan di verb in-kan. Karena verb in itu banyak ya, bisa it can be a gerund, it can be it can be verbal noun, ya banyak. Nah, di sini yang kita bahas adalah sebuah kata kerja yang dijadikan continuous. Itu nggak ada beberapa yang tidak bisa dikontinuuskan. Contoh kata kerja yang berhubungan dengan sense. So you can say I am hearing you, you can seeing me, atau you are seeing me. Atau kata kerja yang berhubungan dengan mental activity. No, I'm knowing you so much. Atau she is believing in me gitu kan ya. I am remembering you, so you can use it. Atau yang berhubungan dengan posesif pemilikan ya. I'm having much money, so you can use this kind of self verb to express continuous tense ya, nggak bisa. Jadi bagaimana kalau pengen menggunakan beberapa kata ini, kalau kosakata ini Anda bisa menggunakan simple present. So misal saya punya banyak uang sekarang, you can say I have much money now. I have much money now. Atau Anda, aku mendengarkan suara kamu kok. I can hear you atau I hear your voice. Anda bisa menggunakan simple present ya, itu. Nah, jadi ini di beberapa kata kerja yang tidak bisa diketuskan. But remember, this kind of verb bisa dijadikan gerund. Gitu kan. Beda, ini continuous itu sebagai verb, tapi kalau gerund dia sebagai kata benda. Nah, untuk pembahasan mengenai gerund kita bahas di next discussion, di pertemuan ke-7 kalau nggak 8 itu ya. Tentu di sini ya, I'm giving you spoiler ya. Okay. Okay, you can say my happiness is knowing you. Atau mungkin seeing you happy with him. Wah, dalam ya. Kebahagiaanku adalah melihatmu bahagia bersamanya, gitu ya. Nah, teman-teman di sini lihat bahwasanya seeing ini bukan sebagai verb. So it is as gerund. Kalau kita lihat ini ada kalimat nominal, subjek, verbnya auxiliary. Ini adalah complement. Nah, itu seeing you. Atau mungkin di sini sebagai subjek. Oke. Remembering you with him makes me hurt. Nah, mengingatmu bersamanya membuatku sakit gitu ya. Nah, remembering you di sini ini bukan sebagai continuous tense, it is a gerund. So, bisa sebagai gerund tapi tidak bisa diketikkan. Gitu, teman-teman. Well then, it's time to talk about present perfect. Dari katanya present perfect itu selesai. Jadi sebuah aktivitas yang dia itu sudah selesai present sekarang, gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat ya, Lely has taken a bath just now.
Aduh, berisik. Lely has taken a bath just now. Lely baru saja mandi. Means, nah Lely mandinya sudah selesai. Jadi present sekarang perfect sudah. Selesainya sudahnya sekarang. Lely has taken a bath just now. Tadi Lely sudah selesai mandinya. Nah itu fungsinya present perfect. Or we can use present perfect untuk menyatakan kegiatan yang itu multiples ya, atau kegiatan yang berulang-ulang. Like I have gone to England 3 times. Atau Anda mungkin pernah melakukan sebuah aktivitas berulang-ulang, tapi it's not a habit. Like, mungkin Anda pernah ke pantai, gitu kan ya, pernah liburan. Nah, okay, I have done a vacation several times. Saya sudah melakukan liburan beberapa kali. Bisa melakukan itu, ya. Nah, another way, another function from present perfect is dia digunakan to show kegiatan ya, activity yang sudah selesai tapi masih berlangsung sampai sekarang. This activity is done and still happen, still in duration time sampai sekarang. She has slept for 3 hours. Dia sudah tidur selama 3 jam. Dia udah tidur 3 jam yang lalu dan sampai sekarang sekarang masih tidur. Nah, itu present perfect. Nah, fungsi yang terakhir ini yang nantinya akan memiliki kesamaan dengan fungsinya present perfect continuous. Namun tetap nanti ada perbedaannya, ya. Itu. Nah, intinya pada present perfect itu adalah present sekarang, perfect sudah, artinya sebuah aktivitas yang sudah selesai sekarang. Like barusan saya baru saja nunggu azan sambil minum. Nah, saya bisa bilang I have drunk a glass of water gitu kan. I have drunk a glass of water just now. Saya baru saja minum. Gitu, ya. Sudah saya lakukan kapan sekarang? Gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah present perfect continuous ya, teman-teman ya. Nah, kapan kita menggunakan present perfect continuous? Di sini menyatakan kegiatan ya yang sedang berlangsung dan masih berdurasi di waktu sekarang. So, same as ya, sama dengan present perfect ya. Contoh, I have been waiting you for 2 hours. Atau Anda bisa bilang, I have been waiting for you for 2 hours. Saya udah menunggumu selama 2 jam. Udah nunggu kamu selama 2 jam yang tadi, selama 2 jam yang lalu. Dan sama sekarang, I'm still waiting for you. Ya. Ini waiting for atau waiting you sama aja ya. When we talk about this, do you still remember about bound preposition in a couple days meetings ago? Kita membahas bound preposition di mana ada preposition yang gabung dengan kata kerja yang it change the meaning of the verb and it doesn't change. Ada yang merubah dan tidak merubah, gitu ya. Itu. Nah, ini termasuk waiting for atau waiting itu sama saja ya. Gitu. Sama-sama benarnya ya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang ya sudah dilakukan tetapi efeknya masih berasa. Contoh, my hair atau my hair still wet ya, atau her hair still wet. She has been taking a bath. Dia baru saja mandi, bisa. Nah, sekarang di sini teman-teman biar lebih mudah memahami ada istilah namanya short term activity, ada istilah yang namanya long term activity. Before I continue my explanation, yeah. Please, everyone, could you please help me to off your microphone if you don't need that? And could you please using your right name, using your real name, right name that you used to register in Go, at Go Kampus Inggris. Gunakan nama Anda yang ketika join ya, gunakan nama Anda yang Anda gunakan untuk join ya. So if your Zoom's account is your friend's account, ya just rename it, rename aja. Kalau ini misal akunnya teman kalian, gitu aja. Gitu. Saya akan bakal lebih menghargai hal seperti itu. Let's continue. Ada istilah short time activity, ada istilah long time activity. Short time activity ini adalah sebuah kata kerja yang bermakna aktivitas yang durasinya pendek. Kalau long time itu berarti durasinya panjang. Nah, lagi-lagi nih kita masih membahas mengenai verbal sentence yang dimasukkan ke dalam tenses. Nanti kita bahas nominal di bawah, ya. Nah, di sini ada kayak makan, bertemu, mengunjungi, itu kan dia berkarakter short. Dan kan kalau long ini kayak bekerja, study, teach, live gitu ya. Nah, di sini teman-teman perbedaan dan persamaan dari setiap tensesnya. Jelas sekali di sini kalau simple present dia keadaannya sederhana sekali. Contoh saya bilang I visit you tonight. Saya mengunjungi kamu malam ini. I visit you tonight. Gitu. Kak, kalau kenapa nggak bilang I visit you, I will visit you. You can use I will visit you simple future. Jika memang karakter waktunya itu sebuah kejadian yang akan datang.
Tapi bisa saja menggunakan visit you tonight means okay, now I visit you tonight. Now it's night ya. Itu. Kemudian di sini continuous, di sini time signalnya lebih spesifik. Contohnya ini kurang M ya. I am visiting you tonight at 7 o'clock. Saya sedang mengunjungi kamu malam ini jam. Kan ya? Pas jam sini sekarang ya. Oh, lebih satu sekarang. I am visiting you tonight at 7. Gitu. Bisa lebih spesifik lagi. Kalau simple dia tidak ada waktu spesifiknya. Nah, kemudian kalau perfect dia sudah sempurna. Nah, ini di sini ya. Tidak dilakukan lagi. Ini karakternya present perfect. Dia sudah sempurna, nggak dilakukan lagi. Dan dia berkarakter short term activity. Contoh, I have visited you just now. Aku udah ngunjungin kamu, bagus kan? Means sekarang saya udah nggak ngunjungin lagi. Saya ketika bilang ini, I have visited you, berarti saya udah nggak ngunjungin kamu lagi. Gitu ya. Sudah selesai sekarang. Nah, while perfect continuous, dia sudah sempurna dan masih dilakukan. It is okay, it was happen, but still okay. Oke, di mute dulu teman-teman ya. Itu contohnya di sini dia berkata long term activity ya teman-teman ya. I have been visiting you for 2 hours. For 2 hours. Saya udah ngunjungin kamu selama 2 jam. When I say this sentence ya, saya udah ngunjungin kamu selama 2 jam dan sekarang I'm still waiting, I'm still visiting you. Saya masih ngunjungin kamu. Nah, itu yang membedakan antara present perfect dan present perfect continuous. Itu teman-teman. Nah, namun di sini ada kesamaan juga. Nah, jika bertemu dengan verb yang berkarakter short time activity, ya, bertemu dengan verb yang berkarakter short time activity, kalau digunakan pada present perfect bermakna sudah selesai, artinya sudah nggak lagi. Contohnya mungkin makan, I have eaten, atau I have explained to you. Maka berarti saya sudah nggak menjelaskan lagi, ya. Tapi kalau Anda menggunakan perfect continuous, berarti di sini masih berlangsung. Contoh, I have been explaining you for 30 minutes. Saya udah jelasin kalian dari setengah jam yang lalu ya. Dan sekarang masih menjelaskan. Maka saya menggunakan ini. I have been explaining you about this term of grammar. Gitu ya, bisa. Nah, itu kalau bertemu short time activity, maka present perfect dan present perfect continuous itu berbeda. Namun ketika bertemu dengan long time activities, ya di sini, jika bertemu dengan long time activities, ya maka antara present perfect dan present perfect continuous itu sama. Contohnya, I have worked, ya, I have worked in restaurant for 2 hours, for 2 years, masa kerja 2 jam ya. Sama I have been working in restaurant for 2 years. Okay, both of these sentences are correct. Keduanya benar. Artinya keduanya saya udah kerja selama 2 tahun dan sekarang masih bekerja. Sama. Antara present perfect dan present perfect itu sama. Udah kerja selama 2 tahun dan sekarang masih bekerja. It's the similarity. Tadi perbedaannya ya. Itu. Well, sampai sini dulu. Oke. Mengenai dunia present. Any question everyone? Silakan ditanyakan. Oke, silakan ditanyakan. Monggo. Any question so far? Okay. If you need to talk, just use your microphone now. It's time to use your microphone. Okay. If you are shy, you can type your question there. Okay. Okay, don't be shy. Okay, don't worry. I will not be angry to you. Okay, no question. Okay, let's go. Continue ya. Paham semuanya? Do you get what I have I delivered to you? understand, sir. Okay, good. Yang lain bagaimana? Paham? Okay. Mr. Jackie, this is me. Okay. No, I'm not Jackie. I'm Juki. Juki, Mr. Juki, sorry. So basically, it might be easy to understand what you are saying, but honestly, it will be difficult when we are going to the questions, I think, because sometimes for speaking also, I'm quite
I'm quite confused to use the present perfect continuous with the present perfect itself. So, do Okay. you have any tips on it? Okay, good question. Yeah. So when we learn, when we listen, the teacher's explanation, it's quite easy to understand. But when we apply those kind of term in our daily communication, it's a bit difficult for us. Yep. So that's actually what we talk here, what we learn here is theory, ya kan, theory. So every theory mungkin need to be applied, need to be applied. If your focus is on speaking, you need to apply it in speaking. If your focus on TOEFL, you need to apply it in TOEFL also. Nah, so the tips for me is nothing else, just practice. Ya, kalau saya ketemu teman-teman yang kayak teman-teman yang di kelas sore ya, saya kayaknya enak loh kalau dengerin penjelasannya, paham, mungkin bisa dipahami gitu. Tapi kalau mengerjakan soal kok agak bingung. Nah, so your problem is not in your understanding, ya, bukan di pemahaman, tapi di prakteknya. So you need practice a lot. Jadi kalau semisal hubungannya dengan soal, berarti Anda harus mencari banyak soal dan mencoba untuk try to answer berkali-kali. Kemudian kalau fokus Anda goals-nya ada di speaking atau spoken English, Anda coba praktekkan ngomong. Karena lagi-lagi English is a language and language is not a skill, but for me English is a habit. So you need make it become your habit. Itu Kak Kori ya. Jadi memang harus kita butuh latihan gitu ya. Latihan itu kayak kalau saya sering mencontohkan itu teman-teman yang di sini yang pernah di Pare gitu ya. Teman-teman di sini yang 3 bulan, ada juga di sini yang sampai 25 tahun. Ya, ada yang 3 bulan itu lebih bahasanya lebih bagus ya, bahasa Inggrisnya bagus, sedangkan yang 25 tahun di sini cuman bisa gitu-gitu aja. Nah, the question is why? Ya, karena memang di sini teman-teman yang 3 bulan mereka praktek, mereka dapat teori, mereka praktek. Sedangkan yang 25 tahun di sini itu mereka just got the theory and they never practice it. Kan di sini kan kalau di kampus ini kan orang-orang yang khusus yang domisili di sekitar sini kan gratis belajar seumur hidup. Gratis belajar seumur hidup, belajar dimanapun bebas gratis. Nah, tapi mas kendalanya adalah mereka kenapa kok emang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Justru mereka belajar gitu kan, karena memang ternyata after they got what they learn in the class, mereka they don't practice it, they don't use it, so it's push hilang gitu aja. Belajar lagi ya boost lagi gitu ya. Ya memang theoretically mereka bisa mereka mengetahuinya, tapi kalau dalam mengapply-nya khususnya dalam soal, dalam spoken English, dalam written English gitu. Nah, lagi-lagi grammar ini kan memang kalau bisa saya katakan grammar ini one of the foundation dari semua skill. Speaking, listening, writing, ataupun banyak ya, TOEFL juga sama, IELTS juga sama, fondasi. Nah, kalau kita mau bawa kemana nih grammar? Kalau mau bawa ke speaking ya harusnya kita pelajari apa dan kita harus terapkan itu. Kalau dalam TOEFL kita pelajari apa, kita terapkan itu. Di writing juga kita pelajari apa, kita terapkan itu. Gitu. Jadi it's back ya, semuanya kembali ke practice a lot. Gitu Kak Kori ya. Oke. Thank you, Mr. Juki. Because actually I would like to take TOEFL IBT, so I do practice the speaking and to be honest ya Kak, sebenarnya yang buat aku aku tuh bisa speak English karena memang everyday I should use English for my job. But then karena mungkin gramaticalku ngasal, jadi berani aja kalau speaking gitu. Tapi waktu pas sekarang kan emang it's a needed ya, karena saya mau ambil master, so it's a needed that I should achieve the score TOEFL. But then waktu saya ambil TOEFL IBT, ya itu drop. I actually was not amazed, not expect that I got very low score for the speaking, because kayaknya itu kan everyday aku speaking English. Tapi kok waktu pas ujian TOEFL, gramaticalnya mungkin karena penilaian gramatikal kali ya yang hancur balau, tapi ya. Iya. That's it sih. I mean, kayaknya gampang, tapi waktu pas ujian fail gitu loh. Yeah, because the grammatical used in spoken English and written English totally different Kak Kori ya. Memang beda jauh.
like in spoken English. Okay, when we speak each other, okay, you know what I mean, yeah, and I know what you mean, and our grammatical is daily grammatical use. It's normal, it's okay. Tapi kalau di written English itu memang memiliki pola tersendiri, pola kompleks, pola compound, pola inversi, pola itu. Maka tadi saya bilang grammar itu memang pondasi. Mau dibawa kemana itu nanti terserah kita ya mau dibawa kemana ya. Tapi setiap skill yang kita pelajari nanti membutuhkan spesifikasi grammar yang berbeda. Speaking, written itu nantinya grammatical spesifikasinya juga berbeda. Maka ya wajar saja Kak kalau misal always speak English, tapi kalau di TOEFL memang biasanya nanti yang jebloknya itu di structure. So my suggestion to you is study structure hardly, atau sorry bukan hardly ya, hard ya, nggak ada hardly ya, hard ya. Belajar grammar dengan giat ya, yes itu solusinya itu saja. Pengerjaan soal khususnya di structure. For me myself, if you have ability to speak, maybe when you listen someone speak, it's easy. So listening, you got it. Yeah, I got it. You got it. In reading, you know a lot of vocabulary that being asked in passage, you know it, you can answer. But in structure, there is no such a meaning or pragmatic way. No, it's just syntaxis, cuman sintaksis saja. So you need to understand the term and then practice it in written test. Itu saja saran saya, Kak Kori. Okay. Yeah, hopefully you got a higher score in TOEFL next, so you can get your master degree. Thank you. Then, yeah, anytime. Going to simple past. Okay, what is simple past? Simple, sederhana, past, lampau. Jadi ini sebuah aktivitas yang terjadi di waktu lampau yang sederhana, simple. Nah, contoh, Anda kemarin habis makan kue. You don't want to mention the name and it is happened in the past. It happened in the past. You can say, I ate many cake yesterday. Nah, bisa gitu kan ya. Atau gini, I went to Lamongan yesterday. Saya ke Lamongan kemarin, gitu ya. Gitu. She visited me last week, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga bisa Anda gunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di sini ya, tetapi tidak jelas waktunya. Nah, ini Anda bisa gini. Mungkin Anda pernah kecil dulu ya, dan Anda pernah ingat, you ever did something in the past and you don't remember the exact time, so you can use simple past. Like mungkin Anda pernah dimarahi orang tua gitu kan ya. I ever got angry from my parents, dan menggunakan simple past. Tapi Anda nggak ingat. Nah, itu Anda bisa gunakan untuk itu. Ya, aktivitas yang sudah terjadi tapi tidak jelas waktunya. Loh Kak, kalau sudah kan harusnya present perfect. Nah, kalau present perfect itu sudahnya sekarang. Like tadi saya udah habis minum barusan, so Anda gunakan si present perfect. I have drunk just now. Tapi kalau udah terjadi di waktu lampau dan you don't know the exact time-nya, use simple past. Well, next, the function of simple past is talking about need ya, kebiasaan yang terjadi di waktu lampau. So if you have a habit in the past, you can use this tense ya. Mungkin dulu Anda pernah nelpon pacar ketika punya pacar, ya. Di mute ya, di mute dulu. Maybe you have, dulu Anda punya pacar, kemudian setiap jam 9 malam Anda telepon, ya. Anda juga bisa bilang, I often call my dear, and I often call my dear last week atau apa atau mungkin nggak usah kasih keterangan waktu lah. I often call my dear. Itu udah menunjukkan saya itu dulunya sering nelpon cewek saya atau mungkin pacar saya. Jangan my dear ya, tapi my ex gitu aja kan udah selesai ya. Gitu. Nah, bisa. Tapi kalau semisal aktivitasnya dilakukan sampai sekarang, ya means it is not habitual in the past. Berarti itu adalah sebuah rutinitas saja. So you should use simple present gitu. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Dia digunakan menyatakan kejadian di mana kejadian pertama sudah selesai, disusul dengan kejadian berikutnya. Nah, and it is called, biasanya kalau dalam beberapa buku grammar disebut dengan K2K. Konsep kedua, dua kejadian in the past.
Jadi di sini nanti Anda bakal ketemu dua kejadian di masa lampau, di mana satunya sudah selesai, disusul dengan kejadian berikutnya. Contoh di sini, I ate. It's quite crowded. I ate rice before I ate banana. Saya makan nasi sebelum saya makan pisang. Jadi makan nasinya duluan, kemudian baru makan pisang. And these two activities happen in the past. Terjadi di masa lampau. Gitu. I ate rice before I ate banana. Makan nasi dulu, kemudian makan pisang. Nah, ini namanya K2K, konsep kedua kejadian yang berurutan. Gitu namanya. Itu. Well then, past continuous, past lampau continuous sedang berlangsung. Berarti ini sebuah kejadian yang sedang terjadi di waktu lampau. Nah, di sini contohnya. She was coming here last week on Sunday. Dia last week, minggu lalu sedang kesini dari minggu lalu loh, dia kesini dari, atau mungkin Anda contohnya kemarin ya, kemarin di jam yang sama gini saya menjelaskan materi, bukan menjelaskan materi ya, saya nongkrong gitu kan ya, yesterday atau begini, I was hanging out with my friend yesterday at 7:30 gitu ya, 7:30. Nah, itu bisa. Jadi apa namanya, kejadian di waktu lampau yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya Anda bisa menggunakan past continuous untuk menyatakan kejadian yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul. Nah, ini juga disebut dengan K2K, konsep dua kejadian di masa lampau yang berpotongan. Nah, ini namanya berpotongan. Satunya sudah dilakukan dan masih berlangsung, di tengah perjalanan ada aktivitas lain yang potong. Nah, ini namanya berpotongan. Contoh di sini, my mother was cooking when I came. My mother was cooking when I came. Ibu saya sedang masak ketika saya datang. Kasih tambahan yesterday gitu ya, biar jelas. Good everybody. Oke, selamat dan sukses. My friend disturbed me. He is showing me kind of new games. Okay. Wait. Okay. Nah, ini namanya K2K yang berpotongan ya. Ketika ibu saya sedang masak, ya, di tengah-tengah ibu saya sedang masak, saya datang. Jadi dua kejadian yang berpotongan. Nah, Anda juga bisa menggunakan past continuous untuk menyatakan kejadian yang terjadi bersamaan di masa lampau. Dan ini juga disebut dengan K2K lagi, tapi yang bersamaan. Nah, bersamaan, dua kejadian yang terjadi bersamaan. Jadi kesimpulannya ada konsep dua kejadian, yaitu activities happen in the past. Ada three kinds. Yang pertama berpotongan, yang kedua pertama berurutan, kedua berpotongan, dan terakhir bersamaan. Yang bersamaan contohnya gini, I was drinking coffee kurang A while I was studying. Ya, I was drinking coffee while I was studying. Saya minum kopi sambil belajar. Nah, ini karena kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah yang namanya ellipsis. Ketika sebuah kata dalam satu kalimat udah disebutkan di awal, you don't need to mention it again. Gini aja. Berarti I was drinking coffee while studying. Mungkin kemarin saya nongkrong sambil ngobrol gitu kan ya. Jadi mungkin bisa menggunakan itu. I was drinking, I was hanging out while talking ataupun apa. Itu bisa. Dua kejadian yang terjadi bersamaan. Well, kemudian kalau past perfect bagaimana? Nah, ini past lampau perfect sudah means you use past perfect ketika Anda ingin mengekspresikan sebuah kejadian di masa lampau ya, yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi sudah terjadinya bukan sekarang, tapi sudah terjadinya di masa lampau. Contoh di sini, ya, mungkin dulu gitu ya, dulu Anda sudah pernah melamar kerja di mana gitu kan? Anda bisa mengatakan, bisa, 2 years ago I had applied
after graduation I had applied to one of my dream company, ya, sudah melakukan di waktu lampau. Nah, itu salah satu fungsi, itu fungsi sederhananya. Nah, fungsi yang lain dari past perfect itu adalah dia digunakan menyatakan aktivitas yang terjadi berurutan dengan jeda waktu. Means here ini namanya adalah K2K juga. Yang apa? Yang berpotongan. Loh, Kak, berarti sama dong dengan yang simple past tadi ya. Mana tadi? Past tadi ya kan? Nah, simple past ini ya. Nah, K2K yang berpotongan. Sorry. Ini bukan berpotongan ya, berarti berurutan berarti. Sorry. Berarti sama dong dengan simple past ya. Sama, berurutan. Satunya selesai dulu, disusul dengan kejadian lain. Di past gitu. Sama. Nah, what makes different here is if past perfect ada jedanya, ada time duration-nya, ada jedanya. So when you say after I had eaten she came, setelah saya makan dia datang, berarti setelah saya makan dan dia datang itu ada jedanya, jeda waktunya. Gitu. Tapi kalau Anda menggunakan past perfect, simple past, after I ate she came. Setelah saya makan dia datang tanpa jeda. Nah, maka tadi berhubungan dengan contoh yang saya sebutkan, after I had graduated from my university, I applied atau I look for atau I work in my dream company gitu ya. Setelah saya lulus dari kuliah saya, nah itu ada jedanya, mungkin berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Kemudian baru kamu kerja, ada jedanya. Tapi kalau menggunakan simple past tak berjeda gitu. Nah, while untuk past perfect continuous di sini dia digunakan menyatakan aktivitas yang pertama masih berlangsung disusul dengan kejadian kedua. Nah, ini gampangannya ya, lebih mudahnya disebut dengan K2K juga yang berpotongan ini. Berpotongan. K2K yang berpotongan. Loh, Kak, berarti sama dong dengan past continuous. Yes, sama. Yang membuat beda itu di sini ada time duration-nya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada time duration ya, plus K2K plus time duration. Ditulis di sini ya. Jadi di sini I had been waiting my mother, ada tambahan for bla 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 ya, in my room when she came. Saya sudah sedang gitu kan. Sudah sedang nunggu ibu saya selama beberapa saat, mungkin for a while, kemudian ketika dia datang. Nah, itu ada jedanya. Jadi saya nunggu ada beberapa saat kemudian dia datang. Gitu. Sedangkan kalau past continuous tidak, no time duration. Nah, perbedaannya nih di sini. Nah, perbedaannya kalau di ini bukan simple ya. Kejadian lampunya sederhana. Contoh, I went to Surabaya today. Saya ke Surabaya kemarin. Ya, sederhana sekali ya. What did you do yesterday, bro? I went to Surabaya with my friends. Nah, itu sederhana sekali. Nah, kalau yang continuous dia tambahan spesifik waktunya. Anda bisa bilang I was going to Surabaya yesterday at 9 o'clock. I was going to Surabaya at 9 o'clock. Ada spesifik time-nya. Saya kemarin loh sedang ke Surabaya jam 9. Ada time spesifiknya. While perfect itu dia kejadian yang selesai disusun dengan kejadian lain. I had gone to Surabaya before he came to my house. I had gone to Surabaya before he came to my house. Saya sudah ke Surabaya. Ke Surabaya sudah. Baru dia datang ke rumah saya. Namun kalau perfect continuous di sini ya, kejadiannya sudah dilakukan dan masih dilakukan. Gitu. Masih berlangsung disusul dengan kejadian yang lain. So, I had been going to Surabaya when she came to my house. Saya sedang ke Surabaya ya. Saya sedang ke Surabaya when he came to my house. Ketika dia datang dia ke rumah saya. Jadi ke Surabaya ini masih berlangsung, masih proses dan disusul dengan kejadian berikutnya. Beda dengan past perfect gitu. Nah, persamaannya ini sudah kita bahas tadi ya. Ini simple past
Ya, ini past perfect. Kan sama ya. Past perfect ini sama. Sama, cuma di sini ada plus time duration. Di sini sorry, kalau past perfect dia plus time duration ya. Ini namanya persamaannya ya. Oke. Sampai sini, any question so far everyone? Mengenai dunia past, ada pertanyaan? Ada? Silakan. Sir, Ya, silakan, Kak. I want question, sir. Yes, please, you can ask me. Yang pertanyaan saya kemarin, yang apakah termasuk dengan K2K? Where are you doing when I phone your mother last night? Oke, Kak, ulangi lagi. What were you doing when I phone your mother last night? Apakah dia termasuk dengan K2K? When What were you doing when I phone your mother last night? oh, call your mother. Yes. Kamu ngapain manggil ibunya ya? Okay, just kidding. It's kind of example. What were you doing when I called your mother last night? Sama, Kak, ini K2K juga. K2K. Ini menggunakan past continuous, ini menggunakan simple past. K2K. K2K yang apa? K2K yang berpotongan. Ya. Gitu, Kak Akram. Good. Oke. Bisa dipahami, Kak Akram? Yes, I understand. Oke, good. Any else? Question, everyone? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Any question? Hello, sir. Yes, hi. Kak siapa? Anggi, saya mau nanya yang Ya, silakan Kak Anggi. Kan di grammar kan ada active voice sama passive Passive voice. voice. Nah, Yes. kalau bentuknya active voice sama passive voice di past continuous itu seperti apa? Terus perbedaannya active voice sama passive voice, sir. Oke, Kak Anggi. Thank you so much. Tadi pertanyaannya adalah apa perbedaan? Bentuknya bagaimana? Pasif sama aktif itu ya. Terus di past perfect gitu Kak Anggi ya? Ya. Ya, oke. Okay, good question Kak Anggi. Actually, Kak Anggi, your question will be answered in after this. After we will discuss about this. Nominal tense. Nanti kita bahas pasif sama aktif setelah ini. Ada kok. Jadi, so be patient. Ya, silakan stay in my class until I discuss about it. Gitu Kak Anggi ya? Oke, sir. Oke, my next question to you is, gantian saya yang tanya ya. Are you feeling disturbed ya? With the noise here. Apakah teman-teman terganggu dengan suara teman-teman yang tadi di sebelah? Yang tadi suara teriak-teriak gitu ya? Ganggu nggak? Yes, sir. Agak terganggu. Yang lain bagaimana? Kalau agak kita saya pindahin. Yes, sir. Agak terganggu. Agak. Yeah. Ya, wis. Ya. Bentar ya. Oke. I should move to quiet please. Okay. But if I move to this place, I will off my camera. It's too crowded there because many teams they're doing such discussion. So my student feel disturbed. Okay, then let's continue. Tadi saya mana ya? Oke, going to simple future. Nah, ini malah lebih mudah lagi, Kak ya. Simple future. Simple sederhana, future sekarang. Future masa depan. Nah, masa depan. Nah, ini sebuah aktivitas yang dilakukan di waktu yang akan datang dan bentuknya sangat-sangat sederhana sekali di sini.
Sangat sederhana sekali di sini. Contoh di sini ya, she will go to Bali next month. Dia akan ke Bali next month. Bukan kembali ya, tapi ke Bali next month ya. Dia akan ke Bali next month, bulan depan. Dia akan ke Bali next month, bulan depan. Ini sebuah kejadian yang terjadi waktu yang akan datang yang bentuknya sangat sederhana sekali ya. Gitu. Nah, Anda bisa menggunakan simple future, ini ya diantaranya Anda bisa menggunakannya untuk menyatakan kebenaran umum di masa yang akan datang. Contohnya di sini everybody will die. Bisa Anda menyatakan kebenaran umum di waktu yang akan datang. Gitu. Kalau simple present kan menyatakan kebenaran umum saja, ya general. Tapi kalau future ini sebuah kebenaran umum yang terjadi di waktu yang akan datang. Contoh ya, mungkin dari pemungutan suara, dari data yang sudah ada memastikan bahwasanya Jokowi akan menjadi presiden. Nah, ini sebuah pastian gitu kan. Nah, ini bisa bilang Jokowi will be a president. Gitu. Jokowi will lead our country gitu kan. Ya, ini bisa sebuah kebenaran umum ya yang terjadi di waktu yang akan datang gitu. And you can use simple future to express sebuah kemauan. Example, I will pick mother up in Malang. Saya ingin menjemput atau saya akan menjemput ibu saya di Malang. So you can use this kind of simple future to express kemauan ya. Anda bisa gunakan I will try to learn English. Ya. I will try to learn English ini juga sebuah kemauan. Saya ingin belajar bahasa Inggris gitu. Nah, another way atau another function to from simple future, Anda bisa menggunakan untuk menyatakan kegiatan yang bersyarat. Contoh, I will treat you if she accept me become her boyfriend. Saya akan mentraktirmu jika ya dia menerimaku sebagai pacarnya, dan biasanya di sini menggunakan simple present. Contoh lain, I will study TOEFL preparation if I get a worse score. Kan bisa. I will study English again and again if my value atau my score in IELTS is worse atau lower than before. Bisa menggunakan itu ya, bersyarat. Nah, Anda juga bisa menggunakan simple future untuk menyatakan prediksi, dan prediksi yang diduga atau diharapkan loh ya. Prediksi ini tidak selalu terjadi, tapi diduga bisa atau diharapkan, dan biasanya dia bersamaan dengan kata-kata sure, believe, dan hope. Contoh, I believe that I will get the best score. Score ini ya, balik ya. Sroch ini artinya. Score of final exam. Saya percaya bahwasanya saya akan mendapatkan the best score. Saya yakin gitu ya. Atau mungkin sekarang Anda melihat tanda-tanda hujan, tentu Anda bilang I believe atau I'm sure the rain will come, the rain will fall, juga bisa. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di future continuous, dari namanya aja sudah jelas ya, future akan datang, continuous yang berlangsung, berarti di sini sebuah kejadian ya. Sebuah kejadian yang dia itu sedang terjadi di waktu yang akan datang. Dan karena continuous itu dia biasanya menggunakan specific time. Contoh di sini, ya kan? I will be visiting you tonight at 7 o'clock. Saya akan mengunjungimu ya jam 7 malam ini. Atau mungkin besok Anda udah janjian kencan nih sama pacar kalian, sama ya gebetan kalian gitu ya, dan Anda mau jemput dia jam 7 ya kan, atau mau mengunjungi dia jam 7. Tomorrow I will be visiting you at 7. Gitu. Bisa Anda mengungkapkan hal demikian. Gitu. Maka ini termasuk salah satu tenses untuk memastikan bahwasanya keseriusan dari si cowok biasanya. Bisa. Jadi kalau dia menggunakan will berarti ini masih general. Tapi kalau dia menggunakan future continuous, dia memastikan bahwasanya at that time dia akan melakukan itu. Ya. Nah, maka karena demikian ya, maka berbeda dengan simple future dan future continuous. Kalau simple future di sini dia waktunya masih general, tapi kalau future continuous dia waktunya ini specific ya. Next week on Sunday, tomorrow at like that. Itu. Nah, while future perfect, dari namanya future perfect sudah
sebuah aktivitas yang sudah selesai kapan? Future, di waktu yang akan datang. Jadi contoh di sini adalah Imron will have work by the end of this year. Imron akan sudah bekerja ya akhir tahun ini. Jadi Imron ini akan sudah bekerja kapan nih? Ya akhir tahun ini. Jadi akhir tahun ini dia akan sudah bekerja. Bukan sekarang, bukan lampau, tapi 1 tahun ya apa tahun depan. Ini yang dimaksud dengan sesuatu atau aktivitas yang sudah terjadi kapan? Sudah terjadinya di waktu yang akan datang. Kak, ini apakah harus menggunakan by the end of atau by the next year? Bisa Anda ganti dengan yang lain. Gunakan next month kah? Next year kah? Bisa. Gitu ya. Nah, selain itu, Anda bisa menggunakan future perfect untuk menyatakan kelanjutan peristiwa dari kegiatan yang dilakukan sekarang yang menunjukkan berhentinya kejadian awal. Gitu. Contoh, ini ya, I'm studying English and I will have graduated 3 years later, gitu kan ya. Ini nggak pakai T. Saya bisa di mute dulu Kak ya. Mute. Ya. I'm studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang and I will have graduated years. Dan saya akan sudah lulus 3 tahun yang akan datang. Atau gini, you are studying TOEFL preparation with me now and you will have finished atau apa ya? Ya, finish saja. You will have finished your program next month gitu. Your program next month ini bisa. Jadi Anda bisa gini, I'm studying TOEFL at Go Kamu English and I will have graduated 3 years atau 3 years ya. Next month atau by the end of this month. Itu juga bisa. Atau mungkin Anda punya contoh lain di sini, aktivitas apa kayak? Anda punya sebuah rutinitas atau kebiasaan apa yang Anda lakukan sekarang, nulis buku dan itu akan selesai 3 bulan yang akan datang. Anda juga bisa menggunakan future perfect di sini. Ya, jadi fleksibel ya, teman-teman ya. Tuh. Dan sekarang kalau future perfect continuous di sini, teman-teman, it's quite simple. Anda kalau paham konsepnya future perfect, Anda akan paham future perfect continuous. Kenapa? Karena future perfect continuous dan future perfect itu sama. Bedanya kalau future perfect continuous dia menggunakan time duration. Contoh di sini, we will have been staying in Pare by the end of this year. Kita akan sudah tinggal di Pare kapan? Ya, kapan? Akhir tahun ini. Sampai sini ya garisnya ya. Jadi akhir tahun ini kita akan sudah tinggal di Pare. Nah, akhir tahun ini kita akan sudah tinggal di Pare. Nah, sama kan sebenarnya, sama dengan future perfect. Nah, tambahan time duration-nya for 2 months. Selama 2 bulan. Nah, jadi tinggal tambahin time duration saja. Well, kita langsung lihat ke perbedaannya nih. Nah, kalau di sini kan. Nah, kalau simple di sini kalimatnya sederhana. Ya, he will go to Lamongan tomorrow. Dia akan ke Lamongan besok. Sederhana sekali ya, terjadi di waktu yang akan datang. While continuous dia ada tambahan waktunya spesifik karena continuous. He will be going to Lamongan tomorrow at 7 o'clock. Ya, time duration-nya di sini ya. Ada specific time-nya, bukan time duration ya, specific time. Nah, sedangkan kalau future perfect di sini, kejadian yang akan selesai di masa yang akan datang. She will have studied by the end of this month. Nggak pakai U. Dia akan sudah belajar di akhir bulan ini. Kalian gini ya. You will have studied by the end of this month atau you will have studied next month. Anda akan sudah belajar atau finish your study, you will have finished your study next month. Anda akan sudah selesai belajarnya kapan? Next month gitu. Nah, kalau future perfect continuous di sini Anda cukup tambahkan time duration saja. Oh, oke, we will have been studying. Ya, kita akan sudah belajar for a month ya, next month. Kita akan sudah belajar selama 1 bulan depan. Gitu. Tinggal tambahin time duration saja. Ya. Well then, is that all about tenses ya, about 12 tense ya, 12 kind of tense. Any question sebelum saya lanjutkan ke kalimat nominal nih. Tadi kita membahas mengenai verbal yang menggunakan tenses. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kalimat nominal yang menggunakan tense. Any question so far everyone? Please, you can talk to me if you have a question.
Please. Yeah. Please. Okay. Now, buddy, no one speak means, okay, what does it mean? Do you understand? Yes, sir, understand. Okay, good. What about others? Yang lain bagaimana? I'm understand, sir. I Okay. understand, sir. Oke, kalau understand kita lanjutkan. Nah, teman-teman, do not worry about nominal sentence. It's not really difficult, Kak. Begitu sulit kok. Kenapa? Karena nominal nominal tenses ini kita cukup tinggal masukin aja ya. Gitu. Nah, dan yang membuatnya mudah itu juga di sini tidak ada continuous sama sekali. Tidak ada. Nah, Anda tinggal cuman simple dan perfect. Tuh. Nah, kan rumusnya sudah saya jelaskan dulu ya kalimat nominal. Rumusnya bagaimana, Kak? Subjek plus verb. Verbnya apa? Auxiliary. To be auxiliary itu ya. Plus complement. Nah, kemarin pertanyaannya kan, Kak, complementnya menggunakan apa nih? Kapan kita menggunakan ISMR? Nah, ini ya. Jawabannya di sini ya. Nah, menggunakan kalimat nominal di sini. Nah, ini auxiliary yang digunakan. Nah, kalau simple present Anda gunakan ISMR. Nah, ketentuan menggunakan is kapan, am kapan, are kapan udah dibahas ya. Tuh, tadi di atas ya. Kemudian kalau di present perfect Anda gunakan have, has, dan been di sini ya. Have, has, dan been. Tuh ya. Nah, tinggal plus ana. Kemudian kalau di simple past Anda gunakan was were ana. Ana itu complement ya, adjective noun adverb. Kalau di sini di perfect Anda gunakan had been ya. Had been di sini. Nah, had been. Kalau di future di sini Anda gunakan future Anda gunakan will, be plus ana. Kalau di future perfect Anda gunakan have been plus ana. Itu aja ya. Contohnya misal saya sering membuat contoh gini untuk mempermudah ya. Oke, kita pakai present ya. Saya di sini gitu aja ya. Maka menggunakan am here di sini. Nah, present. Kalau semisal saya sudah di sini, tinggal Anda menjadi I have been here. Nih. Kemudian kalau saya di apa? Oke, saya kasih tambahan ya. Just now. Kalau I'm here, oke, I'm here now. Tuh. Oh iya Kak, kalau semisal present continuous nggak ada, dunia continuous nggak ada. Terus kalau semisal kita ingin mengapkan continuous bagaimana? Tinggal ikutin dengan sebelahnya. Berarti kalau continuous aja ikutin simpelnya, kalau perfect continuous ikutin perfectnya ya. Ikutin perfectnya. Kalau perfect continuous ikutin perfectnya ya. Gitu. Nah, well, okay. Kalau misal kemarin saya di sini, Anda bilang I was here yesterday. Tuh. Nah, kalau semisal saya sudah di sini sebelum kamu di sana. Contoh, oke, di sini I had been here ya. Sorry. I had been here before you were there. K2K lagi ya. There gitu aja ya. Sama bisa. Saya sudah di sini sebelum kamu di sana. K2K bisa di sini. Kalau mau future Kak, tinggal Anda masukin aja I will be here. Gitu. I will be here. Atau saya tomorrow gitu ya.
Lain. Saya akan sudah di sini. I will have been here. Kapan? Tomorrow gitu ya. Bisa next month. Ya. Saya akan sudah di sini bulan depan. Gitu. Kak, kalau membuat kalimat negatif gimana? Mudah, cukup tambahin note saja semuanya setelah auxiliary ya. Tambahin note saja kalau ingin negatif. Sedangkan kalau semisal ingin membuat kalimat interrogatif, ya tinggal dibalikin aja gitu. Nah, am I here? Atau have I been here? Was I here? Had I been here? Will I be here? Tinggal dibalik. Gitu. Gitu teman-teman ya. Simple ya. Nah, tinggal seperti itu saja. Kak, contoh lain Kak. Nah, semisal teacher, ini tulisannya banyak yang salah. Nah, mungkin saya akan sudah menjadi guru tahun depan. Nah, I will have been a teacher. Bisa ya? A teacher next year. Nah, juga saya akan sudah menjadi guru next year. Bisa. Ini kalimat nominal, future perfect. Kemarin kamu cantik, sekarang kok biasa gitu kan ya. Nah, kemarin kamu cantik. Ya, you were full yesterday. Okay. But today you are not. Nah, juga bisa. You were beautiful yesterday, but today you're not. Nah, ini tapi jangan diucapkan ya ini. Menyakitkan. Ya. Itu. It's simple ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Mudah? Ya, so it's quite simple to understand ya. Oke, ada yang tanyakan mengenai nominal sentence? Gampang ya. Kak, bagaimana untuk fungsinya? Fungsinya sama persis dengan yang dibahas di atas. Kalau simple past ya fungsinya simple past. Kalau present perfect ya simpelnya present perfect. Ini cuma polanya saja. Oke, di dulu Kak ya. Well, any question? If no question, let's move to passive and active voice. Ada yang tanyakan? Silakan. Yuk, ditanyakan. Sure. I want to ask question. Oh ya, please Kak, dengan Kak siapa? Can you loud your voice? Oh, I'm sorry. I'm Safira. Yes, Kak Safira, please. So there is with nominal sentence is about there is no other verb instead of auxiliary verb or what something? Okay. Is there another auxiliary except here? Okay, is that your mean? Is that it? Yes. Okay, nothing else. Tidak ada lagi, cuman ini saja. Kan rumusnya kalimat nominal adalah subject tambah auxiliary ya, to be auxiliary plus complement. Auxiliary yang digunakan apa? Yang digunakan cuman ini saja. So, if you want to make nominal sentence, use this verb. Use this verb. Like this verb. Gunakan verb ini semuanya. So there is no other verb except this. Gak ada lagi. Ya. Tuh. Nah, kecuali di sini misal nanti ada penggunaan modal gitu kan. Kamu pasti beruntung. Nah, kalau modal nanti ikut sama sebenarnya polanya sama dengan future. Sama dengan future. Ini kan menggunakan will be. Kalau modal sama, kamu pasti kamu pasti beruntung. Ya, sama nih, you must be lucky. Must be lucky. Ini juga kalimat nominal. Nah, di sini. Tapi tetap Kak, di sini menggunakan to be auxiliary mana? Be. Dan ini ada di sini be. Cuman bedanya ini yang menggunakan must ya kan, bantuan modalnya menggunakan must. Gitu. Ini kan menggunakan will. Gitu Kak ya. Polanya tetap sama. Tidak ada lagi polanya. Cuman ini saja. Cuman memutar-mutar di sini aja. Is, am, are, was, were, have, has been, had been, was, were,
have been, will have been. Itu aja Kak Safira. Oke? Ya juga adalah. Bisa dipahami Kak Safira? Oke. Did you get what I have delivered, Kak Safira? Did you get my point? Okay, do you Yes, get sir. it? Thank you. Okay. Anytime. Any else, everyone? Yang pengen tanya? Okay, whatever about English. Oh, tadi di chat ya. So I don't see it. Okay, sorry. Tadi di chat. Thank you. Sorry. Okay. Other question? Or maybe there's a thing that you need an explanation more? Please. Okay, you can talk or you can type the question or you can talk. Don't be shy and don't worry. Okay, I'm not gonna hurt you. Yeah. Okay, no question means everything is clear. So let's move to next discussion in tadi yang dibahas sama Kak Anggi ya. Okay, so it's time to talk about this Kak Anggi. Okay, wait. Saya cari dulu materinya karena it's separated terpisah. Nah, it's separated terpisah ini juga pasif ya. Okay, wait. Nah, this kind. Okay. Nah, di sini ada active and passive. Belum saya screen ya. Sorry. I forgot. Well done. This is active and passive voice. Active and passive voice ya. What is active and what is passive? Kalau aktif itu adalah subject does the action definisinya ya. Jadi kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Oke, subject ya does the action. Itu. Nah, contohnya gimana? Ya, kemarin contohnya itu ya. Dia mengunjungi saya. She visits me. Dia sudah mengunjungi saya. She has visited me. Dia sedang mengunjungi saya. She is visiting me. Nah, semuanya. We got this module, Kak. Okay. Absolutely, yes. Okay, I think I have sent this module to WhatsApp group. But if you didn't find it there, I will send it. Ada. Okay. Maybe I miss one of the lesson. Kalau belum itu saya rasa sudah in Sunday ya, on Sunday. Ya, yesterday. Okay. I had the tenses. So I just sent tenses. So I didn't send this. Okay. Nanti saya kirimkan sekaligus note-nya aja deh. Ya. Ya, sekalian nanti saya kirimkan sekalian note-nya di sini. Nah, subject does the action kalau aktif itu ya. Contohnya tadi kita ngobrolin verbal tense itu ya, semuanya itu aktif. Oke, saya mengunjungi, dia makan nasi gitu kan ya. Itu semuanya subject does the action. Artinya subjek melakukan pekerjaan. Dia makan nasi. Sambil saya ambil simpelnya aja ya. Dia tadi makan nasi gitu ya, atau makan pisang tadi ya. She eat banana. Dia makan pisang. Di sini subjek does the action. Subjeknya mana? Subjeknya si, verbnya eat, objeknya banana. So, subjek si melakukan pekerjaan it. Itu yang disebut dengan aktif. Rumusnya gimana, Kak? Sama dengan verbal tense yang kita bahas tadi, persis. Nah, while passive voice itu dia subjek bukan does lagi, tapi dia get atau receive. Subject receives ya. Receive the action. Dia kena pekerjaan. Atau dia jadi korban nih, victim of the verb. Korban dia. Subject receive the action. Nah, contohnya di sini. She eat banana, dia makan pisang.
Nah, kalau dalam pasif dia jadi gini. Banana. Ya. Ini present ya. Berarti pakai is. Is eaten. Oke, kok eaten. Eaten by her. Oke, by her. Good. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya yang awalnya pada kalimat aktif subject she does the action, ketika dalam pasif ya subject she di sini ya dia receive atau gets the action gitu polanya. Banana is banananya di subject. Nah, rumus pada kalimat pasif ya atau gini, hal yang lain selain dari definisi ini, teman-teman ya. Dari definisi ini, hal yang lain yang bisa Anda gunakan untuk membedakan pasif dan aktif itu adalah dari makna verb-nya. Kalau makna verb pada kalimat aktif itu adalah mengunjungi, memasak, memakan, gitu ya. Ini. Nah, sedangkan kalau di kalimat pasif itu maknanya itu di, gitu ya, gitu ya. Materinya dibagi gitu ya. The lesson is separated atau the lesson is divided gitu aja bisa. Terbagi atau dibagi. Itu pasti Kak, pasti maknanya atau di. Namanya juga pasif gitu ya. Gitu. Dan rumus pada kalimat aktif, pasif itu ini. Subject to be plus verb 3 by plus object. Atau kalau di TOEFL itu disederhanakan jadi gini aja. Be, jadi singkatan dari to be auxiliary itu adalah be ya. Be plus verb 3. Rumusnya sangat simpel sekali ya. Be plus verb 3. Kenapa subjeknya nggak ditulis? Karena subjek itu pasti ada dalam sebuah kalimat. Nggak mungkin ada. Dan makanya itu tidak ditulis. Nah, kenapa by objeknya nggak ditulis? Karena by dan objek itu tidak harus ada. Digarisbawahi by plus objek harus ada. Mungkin ketika orang itu bilang dia nggak tahu objeknya siapa. Motornya dicuri. Kalau kita nggak tahu siapa yang nyuri. Kita bisa bilang the car atau the motorcycle was stolen. Yesterday, the motorcycle was stolen. Kita nggak tahu siapa yang nyuri, maka kita nggak perlu menyebutkan by-nya. Nah, itu bisa. Jadi kalau bisa dipersingkat, polanya cuma B plus verb 3. Itu aja. Nah, pertanyaannya adalah B-nya menggunakan B apa? Nah, kita udah belajar nih sebenarnya. Nah, udah kita bahas di pembahasan penggunaan auxiliary sebelumnya ya. Sama kok. Cuma di sini kalau di pasif tidak ada perfect continuous-nya, Kak. So, this one is nothing. So, nothing. Tidak ada. Nggak ada di sini. Nah, di sini juga nggak ada. Nah, kalau di simple present, you can use is MR plus verb 3. Gitu. Contoh tadi, dia makan pisang ya. Maka menjadi banana ya is eaten by her. Ini. Nah, kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah banana, orang ketiga tunggal, person name atau nama benda. So you should use banana di sini. You must use banana. Anda harus menggunakan is ya. Itu. Kalau subjeknya I ya, Anda menggunakan am. Saya disakiti, I'm hurt. Jadi I'm hurt by her gitu kan ya. Tapi cowok yang pernah disakiti oleh cewek ya, Anda bisa bilang I'm hurt by her. Atau mungkin Anda nggak pengen menyebutkan orangnya I'm hurt. Gitu ya. Saya tersakiti. Gitu ya. Nah, kemudian kalau continuous gimana? Pisang sedang dimakan. Maka Anda tambahkan being aja di sini. Banana sama ya. Banana ya is being eaten. Nah, sedang by her. Masukin aja. Kalau pisang sudah dimakan barusan sama dia, ya banana menggunakan has, menggunakan been, kemudian verb 3, eaten. Nah, by her atau mungkin saya nggak pengen namanya orangnya, langsung aja just now waktunya. Just now, baru saja dimakan dia. Ini now, ini nggak usah. Atau mungkin every morning. Ya, ini nggak harus loh ya, nggak harus kasih keterangan waktu gini. Saya cuman ngasih aja gitu biar itu. Biar bisa identify ini itu present ini present perfect ini present continuous. Nah, kemudian ini sama ya. Juga. Nah, kalau kemarin pisang dimakan kemarin sama dia. Ya, sama banana
ya, was, kemudian verb 3 eaten by her yesterday. Nah, yesterday. Oke. Pisang sedang dimakan oleh dia kemarin pagi. Nah, banana was, nah tambahan being ya. Being eaten by her yesterday morning. Nah, karena dia continuous maka harus ada spesifikasi waktunya. Gitu kan. Nah, gitu. Next, going to next example. Past perfect nih. Pisang sudah dimakan sebelum dia basi. Nah, emang pisang bisa basi? Bisa ya. Banana kok pakai pakai A. Banana, ini K2K lagi ya. Banana had been eaten before it. Nah, it-nya merujuk ke banana was apa ini? Expired. Nah, gitu. Banana had been eaten before it was expired. Pisang sudah dimakan sebelum basi. Ini juga K2K. Jadi dimakan dulu kemudian basi. Nah, jadi itu dulu ya, udah dimakan dulu sebelum itu basi. Itu aja sih. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Take care, Mister. Monggo. Saya sampai Wow, mau tanya, ya, gimana? apakah bisa kan aku coba bikin kata aktif dengan pasif, tapi dia kayak seperti ini, everybody loves chocolate. Pasifnya chocolate is loved by everybody. Apakah bisa itu, Sir? Oke, bisa diperjelas lagi Kak Akrom, bisa mungkin contohnya? Kayak misalnya ini, Ya. everybody loves chocolate. Love. Siapa? Adi. Everybody. Oke. Oke, thank you. Ya, terus? Loves chocolate. Ya. Terus kemudian? Pasifnya chocolate. Ya. Chocolate is loved by everybody. Oke. Chocolate is loved ya by everybody. Apakah bisa itu, Sir? Oh, sangat bisa sekali Kak Akrom. Ini namanya simple present, pasif dan aktif. Everybody love chocolate. Bacanya chocolate ya, chocolate. Kemudian menjadi chocolate is loved by everybody. Tanpa ada kayak he, she. Iya, nggak apa-apa. Karena actually everybody itu udah bisa menjadi subjek loh. Everybody kan dia termasuk indefinite pronoun. Oh ya, pembahasan pronoun. Indefinite pronoun, kata ganti yang tidak jelas menggantikan siapa. Dan every pronoun there can be a subject and can be an object of preposition and verb. Bisa, Kak. Benar ini. Chocolate itu juga kata benda. Dan kata benda it can be subject. Nah, kemarin kayaknya udah saya listkan deh beberapa subjek itu harusnya apa saja. Ada noun, ada pronoun ya. Kalau belum saya listkan besok. Sekaligus masuk materi itu. Materi TOEFL-nya. Benar Kak ini Kak? Nggak salah. Ya. Gimana? Gimana Kak Akrom? Ya, I understand. Thanks. Okay. Good if you understand it. Let's go. Kalau semisal future di sini kita lanjutkan ya. Pisang akan dimakan besok. Banana will be eaten tomorrow. Bisa. Dan kalau future perfect, banana will have been ya gitu kan, eaten next month gitu aja. Simpel ya. Gitu. Nah, sekarang Kak bagaimana buat kalimat negatifnya?
Ya, tinggal tambahin not aja setelah auxiliary. Banana is not. Banana is not. Banana has not. Tinggal kasih aja. Ya, mudah ya. Ya, kasih aja. Not aja. Kak, buat kalimat interrogatif, tinggal taruh gini aja. Was banana eaten by her? Apakah pisang dimakan oleh dia kemarin? Was banana being eaten? Had banana been eaten before it was expired? Apakah pisang sudah dimasak atau dimakan sebelum busuk? Will banana be eaten tomorrow? Akankah pisang dimakan besok? Nah, mudah ya. Tinggal gitu aja. Kak, masukin 5W1H dong. Bisa. Ya, mungkin bagaimana, mengapa pisang dimakan gitu kan ya. Bisa ambil one. Tinggal kasih WA question-nya, WH-nya, auxiliary. Nah, tinggal tambahkan itu aja. Itu teman-teman ya. Ya, tinggal dimasukin saja. Oke. Sampai ini tadi Kak Anggi gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Yes, sir. I Sudah. got it. Oke, good. Ada yang tanyakan lagi Kak Anggi mungkin? Nggak ada I ya? think no. Nah, oke. Yang lain mungkin silakan nih ditanyakan. Monggo. Yuk. Oke, any question mungkin dari teman-teman yang lain, except Kak Anggi, Kak Akram, dan Kak Kori. Okay, there's another thing that you need to talk to me. It's okay, whatever about grammatical rules and grammatical foundation. Ada? No, sir, we're okay. Oke. Nah, kalau oke, sampai sini dulu ya, teman-teman. We're going to continue about the question and exercise tomorrow, yeah? Because I have something to do after this. So actually, I want to continue it until the discussion about the exercise, but I got something to do. So I'm really sorry. So let's continue in the next meeting, yeah? Hopefully, what I have delivered and what I have explained to you today is helpful, ya. Sangat membantu semoga membantu buat teman-teman, ya. Itu aja. Nah, itu aja teman-teman buat hari ini. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, semoga kita bisa ketemu lagi di next meeting ya. Okay. Stay healthy ya, so that you can join my class till the end of the meeting. Sampai nanti kita scoring ya. Simulasi scoring ya. Sampai 4 terakhir ya. Okay, that's all for today. Thank you very much for joining my class. I'm Juki. See you on the next occasion. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Sir. Sama-sama.